warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Amaliatul Husna, mahasiswi semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kajian sastra bandingan saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sastra bandingan. Sastra bandingan merupakan salah satu ilmu sastra dan pernah menjadi kajian yang sangat berkembang dalam ilmu pengetahuan sastra. Menurut Aziz, tahun 2013 dalam Anggra Dinata, beliau mengemukakan bahwa sastra bandingan muncul di dunia ketiga, yaitu di negara-negara Asia Timur, seperti Tiongkok, India, Taiwan, Korea, dan Jepang. Kemunculan sastra bandingan ini bersamaan dengan melemahnya sastra di Eropa, karena pada akhir tahun 1970-an, kajian sastra Eropa bergeser pada teori kesusastraan, kajian wanita, kajian budaya, film, dan media. Sastra bandingan dalam beberapa tulisan disebut sebagai studi atau kajian dan merupakan sebuah metode, bukan sebuah teori untuk membedah karya sastra. Dalam kajian sastra bandingan ini, saya membandingkan satu karya dengan dua penyampaian media yang berbeda. Disebut juga dengan ekran atau alih wahana, yakni perubahan media karya seni satu ke media karya seni lainnya. Karya sastra yang saya bandingkan adalah novelet Kukila Rahasia Pohon Rahasia karya M. Aan Mansur dengan pergelaran sastra Kukila Rahasia Pohon Rahasia yang disutradarai oleh Dinar Hasanah Harahap. Berikut ini merupakan hasil analisis kajian sastra bandingan saya, yakni novelet Kukila Rahasia Pohon Rahasia dengan naskah pergelaran Kukila Rahasia Pohon Rahasia. Selanjutnya terdapat biografi penulis M. Aan Mansur. Aan Mansur ialah sastrawan yang lahir pada tanggal 11 Januari 1982 di Bone, Sulawesi Selatan. Sebuah provinsi yang cukup banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Selain bergelut dalam dunia kesusastraan, ia merupakan sosok relawan di komunitas Ininawa dan pustakawan di Kata Kerja yang gemar memotret. Aan Mansur cukup produktif dalam melahirkan karya, baik puisi, prosa, dan esai. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media cetak dan buku antologi. Pada tahun 2017, Aan Mansur mengikuti program residensi penulis 2017 yang diselenggarakan oleh Komite Buku Nasional yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui beasiswa unggulan. Keseharian Aan Mansur diisi sebagai pustakawan di Kata Kerja, mengisi ceramah jika berkesempatan, diundang dalam kegiatan diskusi, pelatihan, dan seminar-seminar. Ia pun sesekali dijadikan dewa juri oleh penyelenggara kegiatan menulis. Berikut ini merupakan beberapa karya M. Aan Mansur, yang dimana salah satunya terdapat novelet Kukila yang saya jadikan sebagai analisis kajian sastra bandingan saya. Selain M. Aan Mansur, terdapat biografi dari penulis yang dimana beliau adalah penulis naskah dari pergelaran novelet Kukila Rahasia Pohon Rahasia. Beliau bernama Dinar Hasanah Harahap yang lahir di Medan pada tanggal 24 Mei 2001. Beliau bertempat tinggal di Jalan Mangkalaya, RT RW 0108, Kecamatan Gunung Guruh, Kelurahan Cibolang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Beliau merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selain itu, beliau memiliki beberapa pengalaman organisasi seperti HMBE UMI, UKM, dan Lises Asmarandana. Beliau juga aktif dalam kegiatan kepanitiaan, salah satunya adalah sebagai sutradara di pergelaran sastra Kukila Rahasia Pohon Rahasia yang digelar pada tahun 2022. Dari hasil analisis kajian sastra bandingan saya, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penyampaian kedua cerita tersebut. Yang pertama itu pada tema. Dalam kedua cerita tersebut memiliki tema cinta segitiga, perselingkuhan, dan keluarga, seperti halnya yang telah saya cantumkan.
dapat dilihat bahwa cerita ini menceritakan tentang Kukila dan Pilang yang merupakan sepasang kekasih. Nama Kukila memiliki arti burung dan Pilang memiliki arti pohon, sangat serasi. Tetapi mereka tidak bisa bersama karena berbeda agama. Akhir kisah mereka begitu mengejutkan. Takdir cinta Kukila dan Pilang tidak berakhir, walaupun Kukila sudah menikah dengan Rusdi. Mereka bermain api di belakang Rusdi, hingga akhirnya Rusdi memutuskan meninggalkan Kukila dan keluarganya karena tidak kuat lagi melihat kemesraan Kukila dan Pilang. Yang kedua itu ada alur. Cerita Kukila Rahasia Pohon Rahasia memiliki kesamaan, yakni memiliki alur campuran. Hanya saja dalam novelet Kukila Rahasia Pohon Rahasia diawali dengan alur mundur. Seperti kutipan yang saya cantumkan, dapat dilihat diawali dengan monolog tokoh Kukila yang sedang menulis surat untuk ketiga anaknya. Dia menceritakan bagaimana dia bencinya terhadap bulan September dan pohon mangga. Sedangkan dalam pergelaran sastra Kukila Rahasia Pohon Rahasia diawali dengan alur maju, di mana terdapat adegan Kukila dan Pilang yang sedang duduk di bawah pohon dengan suasana termenung. Belum ada yang memulai pembicaraan sampai akhirnya Pilang membuka suara. Pilang memutuskan Kukila tanpa memberikan Kukila penjelasan pada awalnya. Yang ketiga itu ada latar. A. Latar tempat. Latar tempat yang digunakan pada keduanya memiliki persamaan dan perbedaan, yakni di rumah Kukila, di beranda depan rumah, kafe, halaman rumah Nawa, dan di lobi hotel. Sedangkan perbedaan latar tempat pada kedua cerita tersebut adalah pada pergelaran sastra Kukila Rahasia Pohon Rahasia terdapat latar tempat kosan Aurora, seperti kutipan yang telah saya cantumkan. Lalu pada latar waktu, pada kedua cerita tersebut memiliki persamaan, yakni pada bulan September, sore hari dan malam hari. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh pertama ada tokoh Kukila, di mana Kukila merupakan tokoh utama perempuan. Kukila sangat membenci pohon mangga dan bulan September, karena kedua hal itu mengingatkan rasa bersalahnya kepada suami, mantan kekasih, juga ketiga anaknya. Selain tokoh Kukila, ada beberapa tokoh pendukung lainnya. Namun, ada beberapa perbedaan tokoh pada kedua cerita tersebut. Dalam novelet Kukila terdapat tokoh Rusdi yang merupakan tokoh pria utama, dan Pilang, tokoh pria utama, Aurora sebagai anak Kukila, Nawa sebagai anak Kukila, Janus sebagai anak Kukila, dan Tumra sebagai ayah dari Rusdi. Lalu pada naskah pergelaran sastra Kukila Rahasia Pohon Rahasia terdapat tokoh Rusdi sebagai suami Kukila, Pilang sebagai mantan kekasih Kukila, Aurora sebagai anak Kukila, Nawas sebagai anak Kukila, Janus sebagai anak Kukila, dan ibu-ibu arisan yang membantu Kukila ketika melahirkan. Nah, perbedaan tokoh pada novel Kukila terdapat tokoh Tumra, di mana beliau memerankan sebagai ayahnya Rusdi. Sedangkan pada naskah pergelaran sastra Kukila, tokoh Tumra tidak ada, tetapi terdapat tokoh ibu-ibu arisan yang membantu Kukila ketika melahirkan. Yang terakhir ada amanat. Amanat dari kedua cerita tersebut memiliki persamaan, yakni seorang istri haruslah menjaga keutuhan rumah tangganya, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing, harus saling percaya satu sama lain, serta kita tidak boleh langsung menyimpulkan dan menilai kesalahan seseorang dari satu sudut pandang saja, tapi lihatlah dari berbagai aspek walaupun secara garis besar bersalah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.